A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injil walau annahum aqamut tawrata wal injil. Nun sukun bertemu dengan huruf jim dinamakan dengan ikhfa awsat. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf ja, ji. Inji. Jadi nun ini seperti bacaan yang digantungkan. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ra yang bertasydid dinamakan dengan idgham bila gunnah. Cara bacanya, nunnya dimasukkan ke dalam huruf ra dengan cara ditekan dan masuknya adalah kamil, mirra. Jangan dibaca minra, itu bacaan yang salah. Hukum bacaan idgham bila gunnah, tiada berdengung. Wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim. Min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nun sukun bertemu dengan huruf fa dinamakan dengan ikhfa awsat. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf fa. Min fawq. Jadi seakan-akan bacaan nun ini adalah digantungkan. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Min fawqihim wa min tahti arjulihim. Minhum ummatum muqtasidah. Mim yang bertasydid dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Cara bacanya, u-nya dimasukkan ke dalam huruf mim
dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Umma. Hukum bacaan gunnah musyaddadah didengungkan. Minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Huruf ra yang sukun ini dibacanya secara dialirkan, laghta, bukan secara dipantulkan. Jangan nanti dibaca ballaghta, laghta, keluar bunyi g, tapi laghta. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allaha la yahdil qawmal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai' Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai' hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum
walayazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik. Ma dibaca panjang boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya harokat fathah. Ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun. Innal ladzina amanu walladzina hadu was-sabiun was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir. Was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir. Wal yawmil akhiri wa 'amila salihan fala khawfun 'alaihim wal yawmil akhiri wa 'amila salihan fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Mim sukun ketemu huruf waw dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Alaihim wa, jangan sampai terbunyi bacaan tahan. Hukum bacaan izhar syafawi, dibacanya jelas tiada berdengung. Jadi dibacanya alaihim wa, bukan alaihim wala. Itu bacaan yang salah karena mimnya tidak perlu ditahan, cukup ditekan saja.
Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Laqad akhadna mithaqa bani Israil. Qad ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, dalnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Laqad akhadna, nidha dibacanya secara dialirkan. Jadi jangan ditekan sehingga keluar bunyi pantulan. Akhadna keluar bunyi the, itu bacaan yang salah. Tapi dialirkan. Akhadna. Laqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqa. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqa. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Ra dibaca tebal karena ra berharokat fathah, hukum bacaannya tafkhim. Cara bacanya, posisi pangkal lidah naik ke langit. Ra, rasu. Su dibaca panjang 2 harokat, ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Kemudian lumbi, ada harokat tanwin zummah bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaannya iqlab. Cara bacanya, tanwinnya dibalikkan ke dalam bunyi mim sukun. Jadi yang dibaca di sini adalah mim sukun ketemu ba. Hukum bacaan iqlab, didengungkan. Rasulum bima. Ma dibaca panjang 2 harokat, ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. La juga dibaca panjang 2 harokat, ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tahwa, wa dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil.
Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah alif kecil, yaitu harokat fathah tegak di atas huruf wa. Kemudian hamzahnya di lain kalimat, yaitu di kalimat anfu. Kemudian anfu ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan dengan ikhfa al-sad. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf fa. Anfu. Jadi nun ini seakan-akan bacaannya digantungkan. Hukum bacaan ikhfa al-sad dibacanya sambil berdengung. Anfusuhum fa. Mim sukun bertemu dengan huruf fa dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi M-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Hum fa. Hukum bacaan idhar syafawi jelas tiada berdengung. Jadi dibacanya hum fa, bukan hum fa. Nah, ditahan, itu bacaan yang salah. Anfusuhum fari. Ri, ini ra ini dibaca secara tipis karena ra yang berharokat kisrah, hukum bacaannya adalah tarqi. Cara bacanya, posisi pangkal lidah tidak terangkat. Ri. Kemudian dibaca panjang 2 harokat karena ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Fariqan ka. Ada harokat tanwin fathah bertemu dengan huruf kaf. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh. Jadi antar makharijul huruf nun, karena tanwin ini adalah pengganti nun sukun. Jadi makhraj nun dengan kaf itu saling berjauhan. Nun posisinya ujung lidah, sementara kaf posisinya pangkal lidah agak sedikit turun ke bawah. Cara bacanya, tanwinnya disamarkan kemudian siap-siap menuju huruf kaf. Fariqan ka. Hukum bacaan ikhfa ab'ad dibacanya sambil didengungkan. Kadzabu. Bu dibaca panjang 2 harokat, ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Dan untuk alif ini merupakan alif ziyadah, jadi tidak dibaca. Wa fari. Ri dibaca tipis karena ra-nya berharokat kisrah dengan posisi pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian ri-nya dibaca panjang 2 harokat. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Itu tandanya ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Kemudian qa, ini bacaannya tebal ya. Qa ini letak posisinya di pangkal lidah. Jadi saat melafadzkan huruf qa, pangkal lidahnya terangkat menempel ke langit yang lunak dekat dengan anak teka. Qa. Qa. Kemudian tanwin fathah bertemu dengan ya yang bertasydid dinamakan dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf ya dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat. Wa fariqan ya qa. Ada qaf sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Cara bacanya, qafnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Ya qatulun. Lun dibaca panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu waw sukun sebelumnya harokat zummah. Kemudian ada 1 huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Wa fariqan yaqtulun.
Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.